Shalom semuanya. Apa kabar? Itu tuh yang saya mau dengar. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, itu dia ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa kumpul bersama-sama, kita beribadah, kita menyembah Dia. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang begitu indah, begitu cerah. Tuhan Yesus, bukalah hati kami dan juga buatlah kami bisa semuanya berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan di balik sayap-Mu agar kemuliaan-Mu boleh dipermuliakan di tempat ini. Tuhan, kami butuh urapan Roh Kudus-Mu untuk mengajarkan kami, bisa mengubah kami, hidup kami, untuk hari demi hari seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin, amin. Saya mau menyapa juga seluruh Jemaat Global dan juga para YouTuber, subscriber semuanya. Pada pagi hari ini, judul daripada sharing khotbah pagi ini, yaitu sudah siapkah Anda jika Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu? Tuhan Yesus datang dengan segera, itu pasti saudara. Tapi tidak ada satu orang pun tahu kapan persisnya. Ketika kita memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, Tuhan Yesus segera datang. Banyak dari mereka mengatakan, saya dari dulu dengar Tuhan Yesus mau datang. Tapi kok gak datang-datang tuh? Pemberitaan ini hanya seperti omong kosong belaka bagi mereka, bagi yang tidak mau percaya. Tapi pemberitaan Tuhan Yesus akan datang segera juga bisa terjadi kepada orang yang percaya, yang udah percaya Tuhan Yesus. Tapi tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Mereka menganggap benar juga ya. Dari dulu ngomongnya mau datang-datang, tapi kok gak datang-datang. Sehingga mereka terlena. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak siap kalau Tuhan Yesus datang di bumi ini sewaktu-waktu. Mengapa? Karena mereka sibuk dengan aktivitas, rutinitas tiap hari. Ya, kayak kita di sini ya, Monday sampai Saturday itu cepat sekali. Sibuk dengan seluruh rutinitas kegiatan. Tapi hati-hati, setiap kegiatan yang kita hubungkan dengan Tuhan akan sangat berbahaya saudara. Sehingga membuat manusia terlena, kenyamanan, semuanya baik. Sehingga tidak waspada dan berjaga-jaga. Bagi orang yang tidak waspada dan berjaga-jaga, kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri di waktu malam. Dia tidak menduga tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus datang bukanlah sebagai pencuri, tetapi sebagai Tuhan dan Raja bagi setiap daripada kita, di mana Tuhan Yesus akan menjemput kita sebagai pengantin wanitanya. Tetapi banyak orang lupa bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus bukan semata-mata Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Tetapi kita manusia bisa kembali atau dipanggil untuk menghadap Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Benar atau salah? Salah atau benar? Kita bisa mati duluan, kita bisa dipanggil duluan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, artinya bagaimana kita, sudah siapkah kita kalau memang Tuhan datang untuk kedua kalinya
saat ini? Dan ataukah sudah siapkah kita kalau kita dipanggil hari ini menghadapnya? Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, baik dikala Tuhan Yesus datang kedua kali, sewaktu-waktu, ataupun kita yang datang menghadap Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu, yaitu kitab yang terakhir, Wahyu 22 dari ayat 12 sampai 17. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Poin pertama yang kita bisa belajar dari sini adalah bertobat, mengejar dan menjaga kekudusan. Di ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang percaya yang membasuh jubahnya, yang artinya bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan mengejar serta menjaga kekudusan hidupnya, akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang dulunya di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Di Kejadian 3 ayat 24 dikatakan di sana, Allah atau Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jangan sampai manusia ini menjamah pohon kehidupan. Tetapi setelah penebusan dari Yesus Kristus mengampuni dosa kita dan Tuhan Yesus bangkit, kita diizinkan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan itu dan boleh masuk ke dalam sorga yang mulia. Bertobat, apa artinya bertobat, saudara? Kita berhenti berbuat jahat dan cemar, lalu melakukan kebenaran. Yang dari sebelumnya ke sini, bertobat artinya balik ke sini. Seharusnya ke barat dan sekarang membalik. 180 derajat. Kekudusan. Apa pengertian kudus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Adalah proses, cara pembuatan, menguduskan, menyucikan, dan memurnikan. Perlu diwaspadai saudara-saudara bahwa berbuat jahat dan cemar kalau sudah menjadi kebiasaan tidak lagi dirasakan sebagai dosa karena selalu mengabaikan teguran Roh Kudus. Bahkan terasa sangat menyenangkan karena iblis membalut dosa itu dengan sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang seperti racun dibalut dengan gula. Tetapi satu hari akan mencapai kematian. Saya memberikan ilustrasi seperti katak yang direbus di dalam panci, isi air, dihidupin kompor. Katak merasa nyaman di dalam air. Pelan-pelan dihidupkan kompornya,
sehingga direbus lama-kelamaan. Semakin nyaman, tapi nggak taunya sudah mau direbus dan udah terlambat, dia nggak bisa keluar lagi. Begitulah kalau kita orang-orang yang merasa bahwa dalam dosa selalu ada kenyamanan, rasanya enak gitu kalau nggak mau keluar dari sana. Dosa telah memisahkan Tuhan dan manusia. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah maut atau kematian yang bukan kehidupan. Di Roma 6 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengejar kekudusan dan menjaga kekudusan bukan agar kita diselamatkan. Ingat ya, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, makanya kita harus menjaga dan mengejar hidup kudus untuk Tuhan Yesus sebagai mempelai pria ya, dan kita adalah mempelai wanitanya. Hidup kudus bukanlah cara untuk meraih keselamatan. Ingat itu ya, keselamatan adalah karunia Tuhan. Tetapi sama seperti semua hal di dalam hidup ini, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sambil bersandar kepada bagian-bagian Allah yang harus dapat dikerjakan olehnya. Mengejar kekudusan adalah sesuatu yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, seorang petani farmer, membajak sawah, menabur benih, memupuk, memelihara. Setiap hari dia lakukan, dan dia juga akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa sendiri menumbuhkan bibit yang telah ditanamkan. Membutuhkan Allah, kekuatan dari luar untuk menumbuhkan bibit yang telah ditanamnya. Ia tidak bisa menurunkan hujan, ia tidak bisa buat matahari. Tetapi untuk memanen hasil yang baik, ia harus bergantung kepada hal-hal yang berasal dari Allah. Tetapi para petani harus sadar bahwa dia harus rajin membajak, memupuk, menyirami, dan memeliharanya. Jika tidak, dia tidak bisa berharap bahwa pada akhir musim nanti dia akan mendapatkan panen yang begitu besar. Itulah sesungguhnya ia sedang bekerja sama dengan Allah. Petani tidak dapat melakukan apa yang harus dilakukan Allah, dan Allah tidak akan melakukan apa yang harus dilakukan para petani itu. Maka dari itu saudara, bagaimana kita bisa mengejar kekudusan? Kita harus hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bertobat setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh mendapatkan kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Karena kekudusan, kemurnian tidak pernah bisa dicapai kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia kita sendiri. Tidak pernah kita bisa melakukannya. 1 Petrus 1:15-16 firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan Yesus menghendaki kita anak-anaknya hidup kudus, karena Tuhan Yesus itu kudus. Maka dari itu harus dari kesadaran penuh dari kita, hati kita, bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, dan juga bukan dengan uang, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan rasa syukur itu dan terima kasih itu, kita harus mengejar dan menjaga kekudusan di hadiratnya, karena kita nanti akan menjadi mempelai Tuhan Yesus dikala Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kemarin Elkana dan Eli melangsungkan pernikahannya ya. Mungkin ada sebagian kita yang udah melihat WhatsApp-nya. Saya congratulation buat Elkana dan Eli.
Dan saya teringat 27 tahun yang lalu, saya juga married ya, 27 tahun yang lalu loh. Ada mungkin dari kita yang udah, Tante Juliana kalau nggak salah 48, 46 ya katanya ya. Ada yang lebih dari itu, more than 50, udah married? Ada ya? Oh, oke, karena belum ada yang sampai ke sana usianya. Pada waktu itu, kalau hari mau married itu saudara, istri saya harus bangun jam 4 pagi. Dipermak lah ya, dari atas sampai bawah, seluruhnya dipermak. Termasuk saya juga dipermak. Seumur hidup belum pernah pakai makeup saudara. Tapi saya harus pakai makeup. Di make upin sedikit tipis. Agar waktu resepsi kelihatan ganteng gitu loh. Ganteng gak istri saya? Ganteng ya? Amin. Semuanya dipretelin, dipermak, dibuat cantik. Untuk pada saat resepsi semuanya kelihatan bagus. Pakaiannya bagus, putih, bersih, semuanya bagus. Bukankah kita harus lebih daripada itu saat kita mempersiapkan diri untuk datang saat Tuhan Yesus datang, kita sebagai mempelainya. Kita bukan hanya penampilan, tapi hidup kudus kita dan hati kita serta karakter kita yang akan kita persembahkan untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Hidup kudus bukan berarti saudara harus ngeram di kamar, ya, nggak mau kerja, tiap hari berlutut, atau juga pergi ke gunung atau bertapa. Bukan begitu saudara. Hidup kudus, hidup kita seperti biasa. Yang bekerja, bekerja. Yang pergi bekerja. Yang di rumah, ya di rumah. Seperti biasa. Tetapi gaya hidup kita yang berbeda. Di mana hidup kita bisa dilihat orang dari buah-buah yang kita produce. Penuh dengan buah roh. Galatia 5, 22 ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu yang Rasul Paulus katakan untuk kita. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat buah roh yang ada di dalam hidup kita? Atau bahkan sebaliknya. John Brown pernah berkata, holiness does not consist in mystic speculation, enthusiastic fervor, or uncommon altruistic. It consists in thinking as God think and willing as God will. Kalau dalam bahasa Indonesianya, terjemahan menurut Google Translate, kekudusan tidak terdiri dari spekulasi mistik, semangat antusias, atau pertapaan yang tidak diperintahkan. Tetapi itu terdiri dari berpikir seperti yang dipikirkan Tuhan dan berkeinginan seperti kehendak Tuhan. Artinya, sudahkah kita berpikir seperti pikiran Tuhan? Adakah kita berkeinginan seperti kehendak Tuhan? Hidup yang kita jalani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup yang oleh keinginan kita sendiri? Semau gue, hidup gue, bukan hidup lu. Gua mau ngapa? Terserah aku. Hidup kudus bukan hanya kalau di dalam gereja, saudara. Pada saat datang gereja, shalom, shalom. Saat pujian tangannya sampai ke atas, bila perlu sampai ke langit-langit. Tapi keluar gereja, mulai Senin, Selasa sampai Sabtu, totally different person. Bukan begitu saudara, bukan begitu. It's not like that. Hidup kudus bukan karena dilihat orang, dilihat sesama, dilihat pendeta. Bukan.
Kita anak-anak Tuhan adalah ambasador Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan orang Kristen seperti ikan yang hidup di dalam akuarium yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang lain di sekitar kita. Kita bisa lihat akuarium ya, tembus pandang. Begitulah kita orang Kristen dalam kehidupan keduniaan ini. Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mengejar dan menjaga dua-duanya kata kerja, saudara. Mengejar artinya berusaha untuk mencapai, mendapat. Setelah kita mendapatnya, kita harus berusaha menjaga dan mempertahankan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Contoh, ketika kita sekolah, sebelum juara 1, kita pakai target untuk menjadi juara 1. Tetapi setelah juara 1 harus mempertahankan juara 1 terus. Nah, itulah dia. Apa yang bisa kita perbuat? Mari kita lihat. Kita punya 5 panca indera. Ya, apa itu? Mata, hidung, telinga, lidah atau mulut, lalu kulit. Tetapi dari 5 itu mungkin ada 3 yang relatingnya kepada orang lain, ya. Mata. Bagaimana kita bisa menjaga mata kita untuk melihat sesuatu yang kurang pantas, atau mata kita untuk kita melihat kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, mengkritik orang lain yang tidak membangun, memandang rendah orang lain karena kita lebih pintar atau lebih kaya, lebih cantik atau lebih ganteng, dia jelek. Oh, come on, kita menjaga. Mulut, lidah kita jangan digunakan untuk menyebar gosip, saudara. Gosip itu semakin digosok, semakin sip katanya, semakin enak, berbahaya. Jangan kita pakai mulut kita untuk berdusta, mengutuk, sembarang ngomong, membuat orang sakit hati, dan juga memandang rendah orang lain, menghina. Bagaimana dengan telinga kita? Apa yang kita bisa jaga? Jangan suka mendengar kabar-kabar hoax dan juga kabar gosip dan menyebarkannya kepada orang lain. Tapi gunakanlah telinga kita untuk mendengar curhat orang-orang yang lagi berbeban berat. Dan kita menasihati mereka dengan firman Tuhan. Support, memberikan semangat yang baik. Kita juga harus menjaga hati, tidak menyimpan kesalahan, keburukan orang lain. Jangan iri hati dengan kesuksesan orang lain. Jangan menjadi tamak dan tidak menjadi sombong dikala kita menjadi sukses. Mari kita jaga hati. Kita cinta Tuhan all out. Kita juga bisa menjaga pikiran dari pikiran-pikiran kita yang kotor, negatif, sia-sia, discourage, ataupun merancangkan kejahatan terhadap orang lain. Baik dalam pekerjaan kita, karena kita iri, dia mendapatkan shift lebih banyak, lalu kita main belakang. Dan juga merancangkan bisnis yang kotor. Mari, kita juga bisa menjaga semua perbuatan, tingkah laku kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Karena orang yang sudah percaya bisa murtad karena melihat perbuatan kita yang orang percaya. Sehingga mereka melihat kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagi orang yang belum percaya, mereka ogah jadi percaya Tuhan Yesus.
Di saat kita bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya kalau ada bos, kalau nggak ada bos, ya nggak sungguh-sungguh. Atau bludging. Atau mungkin juga curi-curi waktu. John Calvin pernah berkata, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa atau tidak mungkin berbuat dosa lagi selama hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus bisa melihat hati kita dan Dia tahu kemurnian hati kita, kesungguhan hati kita untuk mau sungguh-sungguh berusaha, untuk mau sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga kita yang belum sempurna ini dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Di dalam sebuah keluarga hidup suami istri, kita harus saling menjaga, bukan? Jaga satu sama lain, harus saling setia. Jangan bermain api. Sering main api, akhirnya kebakar. Jangan iseng-iseng berhadiah, tetapi akhirnya malapetaka. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita harus selalu ingat, saudara, di saat kita mau selingkuh, ingat mata Tuhan melihat kita. Mata istri sih gak bisa lihat, mata suami sih gak bisa lihat, tapi mata Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Berani kita lakukan? No way. Tuhan menjaga kita 24 jam, saudara. Kita bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Ada istilah putting yourself in the other shoes, yang artinya berusaha membayangkan apa yang Anda rasakan atau lakukan ketika Anda berada pada situasi yang sama orang lain rasakan. Firman Tuhan mengatakan di Lukas 6:31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Sehingga keluarlah istilah yang sangat populer ini. Janganlah mencubit kalau Anda tidak mau dicubit. Ya, cubit tahu nggak tahu ya? Cubit. Itu bahasa apa ya cubit ya? Tahu semua atau cubit ya? Atau kalau Anda tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Ya. Di ayat 15 yaitu opposite dari ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Saya percaya dari semua ayat 15 yang dikatakan ini, mungkin 2 yang apply sama kita. Saya percaya tidak ada di kita di sini tukang sihir, anjing-anjing, orang sundal nggak ada, orang pembunuhan. Tapi penyembah-penyembah berhala dan mencintai dusta. Penyembah berhala zaman now bukanlah seperti pada zaman perjanjian lama ya. Orang Israel lari menyembah dewa-dewa lain. Tapi penyembahan berhala zaman now adalah sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah sudah berhala. Contoh, hobi yang berlebihan. Hobinya camping. Camping itu harus dilakukan weekend karena hari biasa dia kerja. Akhirnya alasan, camping. Akhirnya gak bisa ke gereja. Main game. Sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Main sosial media, Facebookan.
Instagram, dan sebagainya. Saudara tahu, di Indonesia, di satu desa yang kecil, namanya aja sulit saya sebutkan ya. Namanya adalah Desa Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Terjadi pembunuhan. Seorang membunuh adik sepupunya karena HP-nya rusak. Adik sepupunya masih ada HP tahu ya, handphone, mobile phone kalau di sini ya. Karena mobile phone-nya rusak, karena udah kecanduan main game, dia membunuh adik sepupunya sendiri. Bahaya nggak saudara ya? Ada lagi di India. Saudara tahu main game yang pakai PUBG Mobile yang bisa lihat begitu? Jadi kakaknya menegur adiknya suruh berhenti. Lagi asik-asiknya main, disuruh berhenti, ngamuk saudara, ambil gunting dia tusuk kakaknya. Berbahaya sekali. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh main game. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau sudah menyita waktu dan persekutuan kita dengan Tuhan dan semuanya. Main game kalau habis belajar, lelah, jenuh, main game 30 menit, it's okay, relax ya. Bukan berarti semuanya dilarang. Dan juga bisa karena pacar yang tidak seiman, pasangan hidup, anak, orang tua dijadikan alasan untuk tidak pelayanan atau kebaktian. Pekerjaan, uang yang lebih diutamakan daripada Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang mencintai dusta. Orang-orang yang suka membalikkan fakta. Sehingga pernahkah saudara mendengar istilah begini? Dari 10 yang dia omongin, 11-nya bohong semua. Orang yang suka memutar balikan fakta. Itu tidak akan masuk ke dalam surga. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8:48 firman Tuhan mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya percaya, termasuk saya, kita pasti pernah ya berbohong, berkata dusta. Mulai hari ini belum terlambat, kita bertobat, ya, bertobat dari segala perkataan dusta. Jadi jangan ada dusta di antara kita, semuanya terbuka. Kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ketika kita akan bertemu Prime Minister Australia. Itu pun kalau diundang ya. Bukankah kita terlebih lagi harus bisa mempersiapkan diri untuk bertemu muka dengan muka kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Secara umum orang selalu mempersiapkan hidupnya untuk memperoleh kehidupan yang sukses, mempersiapkan diri dengan baik dari SD ya, sekolah. Kalau di Indonesia bisa, kalau di Australia 16 tahun. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa 17 tahun atau bisa sampai 20 tahun. Atau bahkan ada yang jadi mahasiswa abadi, ya. Mempersiapkan dengan baik. Ada juga orang yang menjalankan bisnis, memikirkan bisnis sampai titik nafas terakhir. Ini kisah nyata saudara. Orang yang kaya pada penghujung ajalnya ketika dia berbaring, semua anak-anak dan istrinya berkumpul dan sang papa bertanya, disebut namanya satu persatu, semuanya hadir. Lalu papanya ngomong begini, jadi siapa yang jaga pabrik? Siapa yang jaga kantor? Sudah sampai ke penghujung ajal,
masih bertanya tentang bisnisnya. Menjadi sukses kaya bukanlah salah. Menjadi impian hampir semua orang. Tetapi orang sering lupa bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Yang harusnya menjadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara, paling kuat 80 sampai 100. Yang Rimen tadi 90 ya, paling kuat ya. We don't know, mungkin bisa sampai 100 yang tadi kliennya Raymond. Tetapi kehidupan di sorga adalah kekal selama-lamanya. Mari kita berkomitmen hari ini untuk bertobat sungguh-sungguh, belum terlambat. Meninggalkan dosa, mengejar dan menjaga hidup kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya kita perlu berkomitmen kembali. Saat teduh, saat refleksi, setiap hari. Bagi kita yang masih bolong-bolong, belum terlambat. Mulai lagi. Ya. Kita bukan hanya untuk selalu menjaga tubuh jasmani. Kita gak pernah lupa makan, kita gak pernah lupa minum. Tapi kita lupa untuk memberikan makanan rohani kita. Kita juga tidak pernah lupa mengecas handphone setiap malam. Tapi kita bisa lupa mengecas rohani kita dengan Tuhan. Mari bangun personal relationship dengan Tuhan Yesus yang selalu menunggu kita untuk datang kepadanya 24/7. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara, hubungan ini bukanlah hanya bisa dibangun satu hari, 1 minggu, 1 bulan atau setahun, tetapi harus dilakukan setiap hari, yaitu proses yang harus kita lakukan setiap hari. Waduh, udah 12.30 ya. Saya bisa minta 10 menit ya, Bro Gideon. Apakah nampak ya sampai ke belakang? Saya akan memberikan satu ilustrasi. Nampak ya dari belakang? Kalau nggak nampak? Nampak ya? Air teh, saudara. Ini adalah lambang daripada kita manusia yang berdosa sebelum kita terima Tuhan Yesus. Proses pengudusan adalah proses yang harus dilakukan setiap hari. Dikala kita menerima Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Dan kita inilah yang harus kita terima dari Tuhan Yesus dengan setiap hari diproses. Dengan firman Tuhan, dengan buah-buah Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Setiap hari berkesinambungan, hari demi hari. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, tapi setiap hari dipenuhi dengan Tuhan. Air tehnya sudah bersih. Inilah kekudusan, saudara. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Makanya dari awal saya katakan bahwa kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita. Yang kedua, bersaksi dan memberitakan Injil bersama Roh Kudus. Ayat 16 dan 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, mari. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan
barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk bersaksi kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yaitu di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yang merupakan panggilan pelayanan pertama bagi para rasul di abad pertama pada jemaat mula-mula. Bukankah panggilan ini juga terjadi pada kita saat hidup kita ini di zaman akhir ini? Jadi tugas kesaksian ini adalah menjadi tugas kita. Yang dikatakan di sini, roh dan pengantin perempuan, yaitu gereja Tuhan, orang-orang percaya, bekerja sama dalam bersaksi dan penginjilan. Sehingga orang-orang yang percaya tidak sendirian, melainkan bersama kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka dari itu saudara, mari kita ambil bagian di dalam pengambaran Injil ini bersama Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita bersaksi, mengajak mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Mereka yang masih belum percaya karena mereka tidak bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Bersaksi dan penginjilan membutuhkan ketaatan dari kita untuk melakukannya. Karena kuasa dan kekuatan sudah disediakan oleh Roh Kudus. Penginjilan yang efektif adalah melalui gaya hidup kita, gaya hidup kudus kita yang udah kita belajar dari poin pertama tadi. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat dari tingkah laku kita. Mereka bisa melihat ada Yesus di dalam diri kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita berani bersaksi, berani sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat ya, jangan terlalu fokus kepada hasil dari kesaksian kita, karena pertobatan seseorang bukanlah karena fasih lidah kita, tetapi semuanya karena jamahan dan pekerjaan Roh Kudus. Pertobatan seseorang janganlah menjadi tolak ukur kesuksesan, tapi sudahkah kita bersaksi? Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga apabila orang bertobat karena pemberitaan kita, kita tidak boleh menjadi sombong. Dan apabila orang tidak bertobat, kita jangan kecil hati, karena semuanya adalah karya Roh Kudus. Waktu saya holiday di Korea, saya melihat orang di dalam gerbang kereta api ya. Dia memakai, kalau nggak salah pakai mic atau enggak ya. Dia bersaksi saudara. Dia mengatakan di gerbong mondar-mandir, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. You have to repent from your sin. Wow. Dan juga saya pernah lihat waktu saat saya mengunjungi Vatikan ya. Di halaman Vatikan, orang kulit hitam. Dia berteriak-teriak saudara. Repent, repent. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan hari Sabtu kemarin saya juga ke Campbelltown Mall. Saya melihat orang-orang membagikan traktat tentang Jesus is the Lord. If you want to be saved, you have to repent your sin. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Mari kita bisa mencontoh mereka ya. Mungkin tidak exactly the same, atau dengan cara-cara yang lain. Mari kita berusaha menginjili orang-orang yang telah Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Kita berutang nyawa kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Karena tugas penginjilan ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, pendeta, atau penginjil. Tetapi tugas kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus sesuai dengan profesi kita masing-masing. Paling tidak, kita tidak ragu-ragu dan takut untuk bercerita tentang perbuatan hidup yang kita alami sejak kita diselamatkan Yesus. Jangan ragu dan takut menceritakan tentang siapa dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita secara pribadi. Ketika saudara didorong oleh Roh Kudus untuk bersaksi, menginjil, maka
kita harus taat. Dalam bukunya Christian in the Marketplace, Bill Hybels mengatakan bahwa orang yang tidak beriman sering berkata, tunjukkan kepada saya sebelum berkata, ceritakan kepada saya. Jadi ada ceritanya seorang Wolfgang adalah seorang anak muda, orang Jerman, dia bekerja di construction site. Anak ini selalu taat ya, baca firman, setiap kali dia lunch break dia baca firman, baca Alkitab. Sehingga dia diketawain oleh teman-temannya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kepada saya bagaimana saya bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Jadi saudara tahu, setiap teman-temannya pulang, mereka itu meninggalkan booth yang penuh dengan lumpur karena kerja di construction. Wolfgang inilah yang menyuci booth mereka. Besok paginya waktu mereka kembali, boothnya udah bersih semua. Mereka berpikir, siapa gerangan yang mencuci booth ini? Alhasil mereka tahu adalah Wolfgang itu sendiri. Sehingga semenjak itu mereka melihat, wow, ini luar biasa. Mereka tidak mengolok-oloknya lagi. Bahkan mereka meminta untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata juga, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yaitu Matius 5 ayat 16. John Yader juga pernah berkata, jika Anda rindu untuk membawa orang-orang di sekitar Anda kepada Yesus, pancarkan kasihnya dengan melakukan perbuatan demi memuliakan nama Allah semata. Orang-orang dunia belum mau percaya, mereka perlu melihat bukti kasih orang-orang yang percaya kemenangkan sebelum mereka mau percaya kepada Yesus. Mari kita mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Masih banyak mungkin ada teman-teman saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Mari kita tunjukkan, jadi garam, jadi terang. Perlihatkan kepada mereka bahwa gaya hidup kita yang sudah diubahkan semenjak kita menerima Tuhan Yesus. Seperti yang diilustrasikan dengan gelas yang berisi air teh tadi, yang tiap hari disirami dengan firman Tuhan. Ada perubahan hidup. Mari saya mengundang kita semua. Kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Usia boleh tua, tetapi semangat tidak boleh tua. Bahkan semangat harus lebih dari anak muda. Mari kita semangat, fighting, jayo, ya. Mari kita melayani Tuhan untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Mau saudara? Oh, nggak ada yang mau ya? Mau saudara? Nggak ada yang mau? Mau ya? Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kesimpulannya, apakah Anda sudah siap kalau Tuhan Yesus datang hari ini? Atau kalau dipanggil hari ini menghadapnya? Silakan saudara menjawabnya sendiri dalam hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga kalau saatnya benar-benar tiba. Mari kita lakukan, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita mengejar kekudusan, menjaga kekudusan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bersaksi dan memberitakan Injil bersama Roh Kudus. Amin. Saya mengundang para pemain musik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan
kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh bertobat, mengejar dan menjaga kekudusan hidup kami. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Atau bahkan di saat kami dipanggil oleh-Mu, kami ready, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan kami siap menghadap-Mu face to face Lord. Dan ajar kami untuk tidak berhenti-hentinya bersaksi mengabarkan Injil kepada setiap orang yang Tuhan telah kirim dalam hidup kami. Agar kami bisa dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat. Semuanya di dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami bisa berubah Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan-Mu. Untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Ataupun kami yang pergi menghadap Engkau Tuhan. Sehingga kita bisa diterima dan Tuhan bisa menyambut kami sebagai anak-anaknya yang telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.